Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, perkenalkan, nama saya Nuriska Hasanah Rahab dari kelas ATC. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan kajian hadis tematik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Miski MAG. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan kajian hadis tematik dibandingkan dengan kajian hadis dengan model yang lain. Yang pertama, untuk kelebihannya, dapat membantu memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat yang diambil dari petunjuk-petunjuk hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Hasilnya, banyak bermunculan karya ilmiah yang membahas topik tertentu menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Yang kedua, masyarakat akan terasa bahwa hadis selalu update dan tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis menjadi utuh dan hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa membahas hal-hal yang di luar tema yang ditetapkan. Yang keempat, penjelasan hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Untuk kekurangannya, hadis tematik itu hanya terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh dari luar tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Selanjutnya, mengapa kajian hadis tematik mengalami fase pasang surut dalam sejarah panjangnya? Yaitu karena pada masa sahabat, keberadaan hadis tematik sangat sederhana dan terbatas, maka pada generasi para tabi'in, hadis tematik mulai tampak lebih sistematis, luas, dan dapat dikonsumsi publik. Tema-temanya pun mulai beragam seperti tafsir, fikih, dan sejarah. Pada masa 1100 sampai 1400 Hijriah, pakar hadis tematik tidak banyak pada masa sebelumnya. Masa ini bisa dikatakan masa kemunduran, namun di tengah kemunduran, faktanya pada masa modern kontemporer, utamanya dijumpai banyak rumusan metodologis dan teoritis tentang kajian hadis tematik. Dan karena pada masa sahabat keberadaan hadis tematik sangatlah sederhana dan terbatas, yang berbentuk secara tertulis pada seperti surat menyurat yang dikirimkan kepada orang lain ataupun catatan pribadi. Namun pada masa pasca tabi'in, hadis tematik mulai tampak lebih sistematis, luas, dan dapat dikonsumsi publik. Selanjutnya, apa kontribusi mata kuliah ini dalam menyemarakkan kajian hadis tematik? Yaitu untuk mendukung pembelajaran hadis tematik di era modern dan kontemporer dan mempermudah dalam mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dalam topik pembahasan yang sama. Dan dengan adanya mata kuliah ini, kita dapat mengerti dan banyak belajar tentang ilmu-ilmu hadis dari definisi dan juga sejarahnya, serta ikut mendukung akan kemajuan hadis di era modern kontemporer seperti sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.